Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igustia Yumade Awinia Putri Rahayu, nomor absen 13 dari kelas 10 IPS 3. Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Sifat pertidaksamaan kuadrat sama halnya seperti sifat pertidaksamaan linear. Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah kalian bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan. Contoh pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 besar dari sama dengan 0. Untuk yang di bawahnya, 2x pangkat 2 dikurang 3x kurang dari x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 6. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruas kanan jadikan 0. Yang kedua, sederhanakan dulu apabila belum sederhana, selanjutnya faktorkan. Yang ketiga, cari pembuat 0 kemudian masukkan ke garis bilangan. Yang keempat, uji titik pada salah satu interval. Dan yang kelima, tuliskan himpunan penyelesaiannya atau HP. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 besar dari sama dengan 0. Jawabannya yaitu x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 8 besar dari sama dengan 0. Dikurung x tambah 4 dikurung x dikurang 2 besar dari sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Buat garis bilangan, kemudian masukkan negatif 4 dan 2. Yang nilainya kecil simpan di sebelah kiri, sedangkan yang nilainya besar simpan di sebelah kanan. Selanjutnya, uji tanda pada salah satu selang atau interval. Kalau angka 0 tidak menjadi batas interval, maka yang paling mudah kita gunakan x sama dengan 0 sebagai titik ujinya. Jadi, masukkan angka 0 ke bentuk pertidaksamaan yang terakhir agar mudah saat perhitungan. Dikurung x tambah 4 dikurung x dikurang 2 sama dengan dikurung 0 ditambah 4 dikurung 0 dikurang 2 sama dengan 4x dikurang 2 sama dengan negatif 8. Hasil pengujiannya adalah negatif 8, tapi fokus kita adalah ke tandanya. Tandanya adalah negatif, artinya interval yang ada di titik uji 0 tandanya negatif, sedangkan yang lain positif. Seperti gambar yang telah tersedia. Kenapa yang lainnya positif? Sebenarnya, proses mencari tandanya sama saja seperti pengujian dengan angka 0. Coba saja ketika kita masukkan negatif 7 untuk pengujian interval kiri dan 5 untuk pengujian interval kanan, pasti hasilnya positif. Lalu, himpunan penyelesaian pilih yang positif atau negatif. Agar mudah memahaminya, kita bedakan dulu tanda positif dan negatifnya. Ada tanda positif negatif di atas garis bilangan, atau tanda hasil uji titik, ada tanda positif negatif di bawah garis bilangan, atau tanda bilangan. Himpunan penyelesaian di atas garis bilangan, tapi penulisannya gunakan yang di bawah garis bilangan. Di atas garis bilangan pilih positif atau negatif. Tergantung soal. Jika pada bentuk terakhir pertidaksamaan tandanya adalah
besar dari dan besar dari sama dengan, maka pilih tanda positif. Karena kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, artinya menuju ke arah positif kan? Begitupun sebaliknya. Kalau pada bentuk terakhir pertidaksamaan tandanya adalah kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka pilih tanda negatif. Karena kalau tandanya lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, artinya menuju ke arah negatif. Kembali ke garis yang tadi. Tanda pada pertidaksamaan terakhirnya adalah besar dari sama dengan, artinya pilih tanda positif. Seperti gambar yang telah saya sediakan. Dikarenakan tandanya besar dari sama dengan yang artinya lebih besar sama dengan, maka negatif 4 dan 2 termasuk himpunan penyelesaian atau bukan hanya sebatas, yang disimbolkan dengan bulat penuh. Untuk cara menuliskannya, kita ambil bilangan-bilangan yang ada di bawah garis bilangan dengan mengikuti tanda positif di atas garis bilangan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X garis X kurang dari sama dengan negatif 4, V, X besar dari sama dengan 2, X elemen R. Nah, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.